Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan mengenai contoh soal yang ada di modul yang telah Bapak berikan untuk materi momen gaya dan juga momen inersia. Nah, di contoh soal yang pertama, nah ini disuruh mencari resultan momen gaya pada suatu titik. Nah, padahal mencari momen gaya yang secara biasa pun belum dijelaskan. Oke. Jadi mohon maaf ya karena modulnya memang seperti itu. Nah, jadi saya berikan contoh dulu untuk awal cara mencari momen gaya dulu yang pertama. Nah, misalkan di sini ada batang ya. Ya, katakanlah batang gitu ya. Kemudian ada gaya oke, yang ke bawah ini. Besarnya F, ini 5 Newton. Nah, batang itu diputar. Nah, kalau benda diputar pasti berputar pada porosnya. Nah, di sini saya misalkan porosnya itu ada di ujung ya, porosnya di ujung. Nah, maka untuk mencari momen gaya, nah kan dirumuskan momen gaya itu adalah tau ya. Tau adalah gaya dikali lengan gayanya. Nah, bisa disimbolkan R, mungkin di buku-buku lain bisa R atau bisa D atau bisa L, nah sama saja. Intinya ini merupakan jarak antara gaya dan juga porosnya. Ya, oke. Misalkan di sini saya beri jarak 5 meter. Oke. Maka tinggal kita masukkan saja. Oke. Ini 5 dikalikan jaraknya berapa? 5 juga. Oke. Kemudian dalam momen gaya, nah momen gaya itu kan besarannya vektor, mempunyai arah dan juga nilai. Untuk arahnya ya, arahnya ini kan arahnya kan putaran ya. Nah, sehingga kalau arah putaran itu kan kita beracuan pada arah putar jarum jam. Oke, jika searah maka bernilai negatif. Jika berlawanan berupa positif nilainya. Nah, ini kita buat perjanjian terlebih dahulu. Nah, jadi kalau arah putarnya searah jarum jam itu positif, berlawanan adalah searah negatif, berlawanan adalah positif. Nah, kita lihat yang F ini kalau kita putar ke poros, otomatis kan kalau sudut terkecilnya kan ke sini ya. Nah, sebenarnya di sini juga bisa. Nah, tapi kalau kita putar ke sini, ke atas sini, nah otomatis sudutnya kan makin besar. Nah, oke. Kemudian ada ada ketentuan lagi. Cari yang tegak lurus. Nah, ini kan sudah tegak lurus. Berarti benar. Berarti kita putar ke arah kiri ini ya. Nah, kalau kita lihat yang arah putaran ke arah kiri ini merupakan searah dengan jarum jam. Kalau searah dengan jarum jam, maka nilainya negatif. Oke, berarti ini gayanya nilainya negatif. Sehingga nilai taunya adalah min 25 Newton meter. Oke. Kalau ditanyakan hanya besarnya saja, Pak. Oh, besarnya cuma 25. Kemudian kalau minnya itu apa? Minnya itu menunjukkan arahnya. Oh, berarti taunya itu besarnya 25, arahnya adalah searah dengan jarum jam seperti itu. Nah, kemudian eh, kalau membentuk sudut ya, kalau membentuk sudut. Ya, katakanlah di sini. Karena di sini kita ada sudut 30 derajat ya, di sini. Kemudian porosnya di sini. Oke. Ini jaraknya sama 5. Ini aku ganti gayanya adalah 10. Oke. Nah, tadi apa? Kalau momen gaya itu harus cari yang tegak lurus. Oke, berarti kita harus uraikan dulu gayanya ya. Kita uraikan ke sumbu X dan sumbu Y. Oke, kita ulangi sini dan juga ke sini. Oke, ini fx, ini fy. Nah, karena yang dipakai adalah yang tegak lurus, maka yang dipakai adalah fy. Oke, berarti di sini adalah taunya adalah fy dikalikan jaraknya ini adalah r. Oke, fy berapa? Nah, fy atau proyeksi ke sumbu y, ingat kalau gaya diproyeksikan ke sumbu x itu kan dikalikan cos ya kan,
alfa. Kalau di sumbu Y berarti dikalikan sin. Oke, berarti ini adalah F dikalikan sin, sudutnya berapa? 30 derajat dikalikan R. Nah, kita masukkan saja 10. Sin 30 derajat berapa? Setengah ya. Setengah, kemudian jaraknya 5. Oke. Kemudian kita harus cari tahu dulu F-nya ini positif atau negatif. Lihat. Ini berarti putarnya ke sini ya, ke porosnya. Berarti ini adalah berlawanan jarum jam, berarti positif. Oke, berarti positif. Oke, berarti tidak perlu dikasih min. Berarti ini 5 kali 5 25 Newton. Oke. Oke, kemudian untuk yang contoh soalnya. Nah, di sini kan disuruh mencari resultan momen gaya di titik B ya. Jadi yang dicari di titik B ini. Oke, maka kita harus jumlahkan semuanya. Oke, nah di soal tadi kan juga diketahui bahwa batangnya itu memiliki massa 2 kg kalau nggak salah. Kita lihat dulu. Ya bermassa 2 kg. Oke, 2 kg. Maka kita harus cari dulu gaya yang dilakukan oleh batang ini. Nah, kalau suatu benda itu kan pasti punya yang namanya gaya berat, ya kan? Nah, gaya berat itu kan letaknya pasti di pusat massa atau di pusat benda. Nah, kalau kita lihat pusatnya kan pasti di tengah-tengahnya kan? Nah, misalkan aja pusatnya di sini. Nah, seperti ini loh. Ya, pusatnya di sini. Ya, kita beri titik E. Ya. Titik E. Oke. Arahnya kemana? Ingat, gaya berat itu pasti arahnya ke pusat bumi. Jadi arahnya juga ke bawah. Lurus atau miring? Ya, lurus dong. Oke, besarnya berapa? Kita lihat. Gaya berat W sama dengan M kali G. Ingat, pelajaran kelas 10 ya. Masanya 2 kg, untuk percepatan gravitasinya kita pakai 10. Sehingga gaya beratnya adalah 20 Newton. Ya, ini 20 Newton. Oke. Nah, kita sudah punya gaya-gayanya semua. Kemudian di sini ada satu yang janggal, yang ini F3. Nah, ini kan membentuk sudut 30 derajat ya terhadap sumbu X. Nah, berarti kita harus cari resultanya dulu. Oke. Cara yang di sini. F3Y-nya berapa? Oke, itu F3Y kan F3 kalikan sin sudutnya berapa? 30 derajat. F3-nya 4 ya, jadi 4 F3Y sama dengan 4 dikalikan sin 30 derajat. Jadi 4 dikalikan setengah sama dengan 2. Oke, sudah kita dapat. Sehingga kita harus tinggal kita masukkan aja. Kalau ingat resultan itu kan penjumlahan ya. Sigma ya, resultan dari momen gaya di titik B. Oke. Gaya mana saja yang berputar? Oke, berarti yang A, kemudian yang E, yang C, sama OD nggak ada. Nggak ada, ini nggak ada gayanya. Kenapa kok B nggak ada, Pak? Nah, karena B kan pusatnya. Ya, jadi dia jarak ke pusatnya berapa? Jarak ke pusatnya kan 0. Karena berada di titiknya sendiri ya. Seperti ini. Nah, ini kan yang titik B nggak ada. F2-nya kan nggak ada toh. Ya, nggak ada toh F2-nya. Nah, F2-nya nggak ada. Oke. Maka tinggal kita masukkan satu persatu. Nah, ini berarti F1 ya. F1 dikalikan R1. Nah, ini saya ganti R1 saja ya, biar nggak bingung bahwa jaraknya itu adalah jarak untuk F1. Kalau di modul kan AB juga boleh. F1, kemudian ini positif atau negatif? Kita lihat. Kita putar set. Searah atau berlawanan? Searah, Pak, berarti negatif. Kemudian kita jumlahkan untuk yang sekarang ya E.
Untuk yang E, di titik E berarti ini adalah gaya berat ya. W dikalikan katakanlah ini adalah RW gitu aja. W nya positif atau negatif, kita lihat. Set, ternyata ini adalah putarannya searah jarum jam, berarti negatif juga. Kemudian ditambah untuk yang C, putarannya set kegedean searah atau berlawanan? Berlawanan, Pak. Berlawanan berarti positif. Oke, berarti ini F 3Y dikalikan R 3 gitu aja. Oke, tinggal kita masukkan nilai-nilainya. Oke, jadi ini adalah min 5 dikalikan 20. Nah, kita ubah ya. Boleh diubahnya di depan atau di belakang. Kalau di sini diubahnya langsung di depan ya. Jadi satuannya ingat harus satuan internasional. Jadi 20 cm itu sama dengan 0,2. Kemudian ditambah min 20 dikalikan jaraknya. Oke, jarak titik E ke B ini berapa? Kita lihat. Ini kan di tengah-tengah ya. Di tengah-tengah. Kalau kita lihat panjang semuanya adalah 90. Oke, maka panjang dari A ke E ini kan 45, ya kan? E ke D ini juga 45. Oke. Maka untuk jarak E ke B berapa? Nah, tinggal 45 dikurangi 20. Berarti 25 ya. Berarti 0,25. Oke, kita cek di contoh. Benar enggak? Oke, benar ya, 0,25. Oke, kemudian ditambah F3Y. F3Y sudah dapat 2. Kemudian dikalikan jaraknya. Oke, jaraknya berapa ini? Oke, kalau ini jaraknya 20, ya kan? Ini terus berapa ini? Ini kan 45 ya. E ke D kan 45. 45 dikurangi 15 berarti 30. 0,3. Nah, benar enggak? Ya, belum. 0,55. ABC. Oke, sebentar. Oh, yang ini toh. Oh, 55 sudah diketahui ding di soal. Maaf. Ternyata sudah diketahui di soal. 55. Ya, maaf saya kurang teliti. Berarti ini adalah 0,55 ya kan? Garis biru ini loh. 0,55. Oke, tinggal dimasukkan saja. Oke ya. Karena nilainya sudah sama ya. Nah, ini kan sama toh. Sama toh? Oke, nanti hasilnya adalah min 4,9 Newton meter. Min 4,9 Newton meter. Kalau ditanyakan besarnya berapa? 4,9. Arahnya adalah searah jarum jam, arah putarannya seperti itu. Oke, kemudian untuk yang ini ya. Ini kan cuma membuktikan rumus saja. Membuktikan rumus bahwa apa ya? Momen inersia ya. Untuk momen inersia di ujung ya. Momen inersia di ujung itu adalah sepertiga ml kuadrat. Itu sama dengan tabel. Ini kan di ujung ya. Nah, jadi porosnya di ujung. Ini kan porosnya di tengah. Nah, ini berawal dari porosnya di tengah. Nah, IS itu kan I perubahan ya. Jadi inersia di pusat rotasi ya. Jadi di pusat. Nah, kalau di pusat rotasi adalah IPM ya. IPM itu apa? Momen inersia benda di pusat massa. Di pusat massa itu kan nilainya 1/12. Nah, kita lihat di tabel ini kalau di pusat massa 1/12 ml kuadrat. Nah, kemudian ditambah md kuadrat. Apa itu md kuadrat? Nah, di sini ada M itu kan massa benda, D itu adalah jarak titik pusat benda ke titik rotasi. Nah jadi kan pusat rotasinya kan digeser ke ujung. Nah, tengah ke ujung berarti kan separohnya. Oke kan? Berarti kan setengahnya. Maka D-nya itu adalah
setengah dari L atau dituliskan L per 2. Oke, maka tinggal dimasukkan ke rumusnya 1/12 ml kuadrat plus M. D-nya itu kan diganti. Nah, perubahannya ya digeser. D-nya ganti L per 2. Seperti itu. Sehingga karena L per 2 dikuadratkan, nah maka hasilnya adalah 1/4. Nah, ini kan sama dengan setengah. Ini kan sama dengan ya. Setengah kuadrat ya, setengah L per 2 kuadrat itu kan sama dengan setengah dikalikan L dikuadratkan. Maka ini 1/4, ini L-nya juga kuadrat, seperti itu. Oke, kemudian disamakan penyebutnya, sama-sama 12, sehingga ketemu 4/12, ini dapat disederhanakan, sama-sama dibagi 4 ya, jadi 1/3 dan terbukti. Kemudian untuk yang ini adalah batang AB ya, masanya 2 kg, diputar melalui titik A. Ternyata momen inersianya adalah 8. Tentukan momen inersia batang jika diputar di titik O. Oke. Di mana panjang AO sama dengan panjang OB, berarti diputar di tengahnya. Nah, kalau di sini, jadi momen inersianya kan di ujung, kemudian dipindahlah ke tengah. Oke, di ujungnya sudah diketahui, maka di tengahnya berapa? Nah, kita jadikan perbandingan saja. Nah, kita tulis yang diketahui kan yang di ujung ya, yang di ujung ya. Di ujung itu kan kalau di ujung bisa kita lihat adalah 1/3 ml kuadrat, kalau di pusat 1/12. Oke, nah di titik A itu 1/3, kalau di pusatnya 1/12. Karena yang dicari adalah di pusatnya atau IO nya, maka IO nya dia taruh di atas. Oke, ditaruh di atas, nanti diseperkan ya, tinggal dimasukkan rumusnya. Oke, maka ini kan 1/12 per 1/3 itu hasilnya 3/12. Ini perhitungan matematika biasa. Kemudian nilai 8 kita masukkan karena sudah dapat perbandingannya. Maka kita masukkan kan nilai 8-nya, minusnya 8 kita masukkan, tinggal dipindah ruas. 8 pindah ke atas ini, berarti 8 dibagi 4 sama dengan 2. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan yang lumayan lama. Semoga bisa dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.